Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, yang terhormat Pak Arif, yang kami hormati teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi pada bab jadikan berita komprehensif dan proporsional. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga anggota-anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Wandara Hayuningsih, dan yang kedua ada Asin Nisanifpi Laili, yang ketiga ada Rahma Mufidati, dan yang terakhir ada Gita Mahardika. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya pertama-tama akan memaparkan arti komprehensif dan proporsional itu sendiri. Nah, komprehensif menurut KBBI 5 berarti luas dan lengkap atau mempunyai dan memperlihatkan kawasan atau wawasan yang luas. Sementara proporsional menurut KBBI 5 berarti sesuai dengan proporsi, seimbang, dan berimbang. Kemudian, komprehensif dan proporsional dalam berita. Menurut Kovacs, jurnalisme merupakan kartografi modern. Kartografi sendiri merupakan penggambaran peta di zaman eksplorasi yang dianggap sebagai seni sekaligus sains. Orang yang menggambarkan kartografi mampu membuat gambaran dunia yang bertambah luas dan dengan cukup akurat peta Eropa dan bahkan laut-laut yang mengitarinya. Namun, saat mereka pindah ke barat, ke wilayah yang begitu mengobarkan imajinasi orang, kebanyakan kartografer hanya menduga-duga. Ada apa di sana? Apakah ada emas, mata air awet muda, ujung dunia, atau bahkan setan-setan? Ukuran jarak benua yang mereka skitsa akan membesar dan mengempis mengikuti audiens mana yang mereka pikir akan membeli gambaran mereka. Di Pasifik, mereka melukiskan monster laut, naga, atau bahkan paus raksasa untuk mengisi apa yang sesungguhnya tidak mereka ketahui. Makin menggemparkan atau makin menakutkan monster yang mereka gambar, makin eksotik tambang emas dan Indian yang mereka lukiskan, makin banyak pula peta mereka yang bisa dijual. Dan makin berkembang pula reputasi sang kartografer. Jurnalisme merupakan kartografi modern. Jurnalisme menghasilkan peta bagi masyarakat untuk mengambil keputusan mereka sendiri. Konsep kartografi ini membantu menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab liputan jurnalistik. Wartawan yang menulis apa ia yakin hal ini benar tanpa sungguh-sungguh mengetahui fakta atau kebenarannya, layaknya sama dengan seniman yang menggambar monster laut di ujung jauh di dunia antah berantah. Jurnalisme yang meninggalkan begitu banyak berita yang bergulir, ibarat peta yang gagal memberitahu kepada orang yang berpergian. Sehingga dalam menyajikannya, jurnalis harus berpaku pada kebenaran dalam berkeimbangan sehingga menjadi kunci sebuah akurasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi berita komprehensif dan proporsional. Yang pertama itu ada pendapat keliru tentang demografik sasaran. Konsep membuat peta juga membantu kita memahami lebih baik ide keberagaman dalam berita. Jika kita memikirkan jurnalisme sebagai kartografi sosial, peta tersebut harus meliputi berita dari semua komunitas kita. Berita harus meliputi dari semua komunitas, bukan hanya mereka dengan demografik yang atraktif atau punya daya tarik kuat untuk pengiklanan.
Berita yang mengabaikan komunitas yang utuh menciptakan problem bagi komunitas tersebut. Media menjadikan audiensnya miskin informasi karena begitu banyak yang ditinggalkan. Hal ini membuat warga lemah sehingga mereka membuat keputusan yang buruk mengenai tren saat ini dan mengenai kebutuhan mereka. Jadi kesimpulannya, berita itu mengikuti audiensnya, bukan audiens yang mengikuti berita. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Keterbatasan metafor. Proporsi dan komprehensivitas dalam berita subjektif sifatnya. Warga dan wartawan mungkin berbeda pendapat mengenai pilihan-pilihan yang mereka buat tentang apa yang penting. Namun, warga bisa menerima perbedaan itu jika mereka yakin bahwa sang wartawan sedang mencoba membuat penilaian berita untuk melayani apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para pembaca. Kuncinya adalah warga harus percaya akan pilihan-pilihan wartawan. Ide eksploratif mereka tidak menawarkan apa yang laku semata dan bahwa mereka tidak sedang mengumbar sensasi. Sekali lagi, orang kurang peduli apakah wartawan membuat kesalahan lantas mengoreksinya atau selalu menyajikan berita yang tepat. Elemen kunci kredibilitas adalah motif wartawan yang transparan. Orang tak mengharapkan kesempurnaan, mereka hanya mengharapkan niat baik. Dalam hal ini, keterbatasan metafor dalam jurnalistik meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu kesalahpahaman. Penggunaan metafor dapat menyebabkan kesalahpahaman pada pembaca. Metafor menggabungkan konsep yang berbeda, dan jika tidak dijelaskan dengan baik, pembaca dapat mengartikannya secara berbeda. Hal ini dapat mengaburkan pesan yang ingin disampaikan dari penulis untuk pembaca. Yang kedua adalah subjektivitas. Metafor seringkali bergantung pada asosiasi pribadi dan budaya individu. Hal ini berarti bahwa setiap pembaca dapat menginterpretasikan metafor dengan cara yang berbeda, tergantung pada latar belakang dan pengalaman pribadi mereka. Hal inilah yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan dalam komunikasi. Yang ketiga adalah keakuratan. Metafor seringkali digunakan untuk membuat cerita lebih menarik dan emosional, tetapi dapat mengesampingkan fakta dan data yang penting. Dalam jurnalisme, keakuratan dan keobjektifan sangat penting. Penggunaan metafor harus seimbang dengan informasi yang akurat serta faktual. Yang keempat adalah abstraksi. Metafor sering digunakan untuk menyederhanakan konsep yang kompleks. Namun, hal ini juga dapat mengaburkan kompleksitas dan nuansa yang sebenarnya ada dalam topik yang dibahas. Hal ini dapat mengurangi pemahaman yang mendalam dan menyajikan informasi yang dangkal kepada pembaca. Yang kelima adalah bias. Penggunaan metafor yang tidak seimbang dapat menciptakan bias dalam laporan jurnalistik. Metafor yang terlalu emosional atau subjektif dapat mengarahkan pembaca ke arah tertentu dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap topik yang sedang dibahas. Dalam penggunaan metafor dalam jurnalistik, penting bagi penulis untuk tetap mempertimbangkan kejelasan, keakuratan, dan keobjektifan informasi yang sedang disampaikan. Penulis harus memastikan bahwa metafor yang digunakan mendukung pesan yang ingin disampaikan tanpa mengorbankan keakuratan serta kejelasan dalam informasi yang akan diberikan kepada pembaca. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tekanan-tekanan untuk melebih-lebihkan. Jika ingin menarik audiens, maka pergilah ke jalan seberang, lalu bertelanjanglah. Sensasi merupakan visi dari tekanan-tekanan untuk melebih-lebihkan. Divisi berita dari stasiun penyiaran telah berpindah dari penyiaran kejadian penting menuju ke jalur acara yang sifatnya reality based. Faktor ini tidak bersifat tradisional. Penelitian dari Project for Excellence in Journalism 1997 menguatkan tentang Prime Time Magazine, program yang biasanya menjadi area pertumbuhan berita televisi dan bahkan menjadi penggerak ekonomi, kini malah mengabaikan berita. Artinya, bahwa berkurangnya laporan tentang pemerintahan dan bertambahnya berita hiburan tingkah kaum selebritis. Dalam acara-acaranya menyelipkan bintang tamu
dalam program berita untuk mendongkrak rating baik acara hiburan maupun berita. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada pemasaran versus pemasaran. CARE mengungkapkan, Anda akan mendapatkan perhatian penonton dengan informasimu yang konstan. Observasi CARE menunjukkan setiap kali ada iklan, kebanyakan pemirsa langsung mengganti saluran. Alternatifnya adalah dengan menyajikan informasi penting seperti cuaca secara konstan. Untuk mengemas informasi sepanjang siaran berita, bahkan menampilkan di bawah televisi selama iklan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.